Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengemudi ojek online di Palembang dibegal, motor, telepon genggam, dan dompet raib. Basmi hama tikus, petani Oku Timur gunakan burung hantu. Demam dan nyeri otot, warga Palembang diduga menjadi suspek virus cacar monyet. Kita ke informasi selanjutnya. Satu rumah warga yang berada di bantaran Sungai Ogan di Desa Ketapang, Kabupaten Ogan Ilir ambruk. Peristiwa ini diduga terjadi akibat tanah di bagian bawah bangunan tergerus air sungai hingga akhirnya amblas. Warga kaget perlahan tanah di rumah milik Hadijah seakan bergerak, bahkan runtuh. Akibatnya kondisi rumah di daerah Ketapang, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini hancur hingga rata dengan tanah. Tanah bergerak yang terjadi pada Selasa kemarin mengakibatkan sebagian reruntuhan bangunan rumah menjadi berada di bawah atau di sisi Sungai Ogan. Ambruknya rumah ini diduga karena tanah pada sisi Sungai Ogan tergerus air hingga mengakibatkan rumah yang berada di atasnya amblas. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah barang berharga milik korban tidak bisa diselamatkan. Penyebab tanah longsor itu disebabkan oleh erosi tanah. Berapa rumah Bu yang terkena dampak tanah longsor itu Bu? Cuman satu, ibuku tuh lah. Berapa orang Bu yang tinggal di rumah itu Bu? Tinggal di rumah itu 2, nenek dengan cucunya tuh lah. Setelah kejadian rumah itu ibunya sekarang di mana Bu tinggalnya Bu? Tinggal di rumahku, anaknya. Oh, udah. Kejadian ini telah ditangani oleh BPBD Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Desa Ketapang juga mengimbau warga yang tengah berada di tepi Sungai Ogan harus waspada karena dikhawatirkan peristiwa serupa mungkin akan kembali terjadi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dari berita kesedihan warga yang rumahnya ambruk, kita ke berita gembira. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kembali membuka seleksi CPNS dan pegawai P3K. Sedikitnya ada 25 formasi CPNS dan ratusan pegawai P3K yang rencananya akan diterima. Kabar gembira datang dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemkab berencana membuka kembali seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik melalui jalur CPNS maupun P3K. Kuota penerimaan tahun 2024 ini untuk CPNS akan dibuka sebanyak 25 formasi dengan komposisi tenaga teknis dan 3 orang tenaga kesehatan. Sementara untuk jumlah tenaga P3K akan diterima sebanyak 875 pegawai. Prioritas formasi yang diterima adalah tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan beberapa tenaga teknis. Pendaftaran telah dibuka secara daring pada tanggal 26 Agustus hingga 6 September tahun ini. Namun Pemkab Oku masih menunggu formasi resmi P3K dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi untuk di Oku ini kan karena kita sudah mulai sejak kemarin, kita sudah umumkan di Oku untuk CPNS ini ada 25 formasi. 25 formasi ini ya 80% itu untuk teknis, hanya ada 3 untuk yang kesehatan, yaitu 2 untuk dokter spesialis dan satunya dokter umum. Nanti dalam waktu dekat juga akan ada penerimaan untuk P3K. P3K kita ini ada formasinya 875. 875 ini memang prioritas untuk kesehatan dan pendidikan. Ada juga untuk yang teknis, tetap ada. Bagi masyarakat diimbau untuk hati-hati terhadap penipuan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming masuk pegawai negeri sipil. Panitia seleksi menyatakan proses penerimaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta murni dari hasil kerja para peserta. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Polrestabes Palembang saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang menewaskan seorang pria di kota Palembang. Polisi juga meminta pelaku untuk segera menyerahkan diri. Motif sakit hati menjadi pemicu penembakan tersebut. Polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang hingga saat ini terus menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan Nugroho alias Nunung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk rekan-rekan korban yang berada di lokasi saat kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, kasus penembakan tersebut bermotif sakit hati antara pelaku dan korban. Polisi mengimbau agar pelaku penembakan segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena motifnya adalah sakit hati dan jengkel atas permasalahan yang telah didiskusikan namun ternyata belum tuntas, dan pada akhirnya tersangka mendatangi kembali rekan-rekannya termasuk korban di satu ruko di luar daripada satu perumahan yang ada di kota Palembang di daerah Kalidoni. Yang pada akhirnya di TKP tersebut, di ruko tersebut terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka saat ini sedang dalam proses pengejaran. Kami berharap yang bersangkutan menyerahkan diri dengan baik-baik sehingga permasalahan hukum ini bisa terselesaikan dengan cepat. Senin kemarin, Nugroho alias Nung ditembak oleh rekannya sendiri saat sedang berkumpul bersama temannya di sebuah ruko di kawasan Jalan Ashari, Kalidoni, Kota Palembang. Korban tewas setelah mengalami luka di bagian kepala. Usai kejadian, pelaku menghilang dan masih dalam pencarian polisi. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Resah dengan keberadaan hama tikus, para petani padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggunakan predator alami, yaitu burung hantu sebagai pembasmi hama. Pasalnya keberadaan hama tikus menjadi masalah utama petani di saat musim tanam maupun panen padi. Atasi gagal panen akibat hama tikus, para petani di Desa Sumber Sukojaya, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membangun rumah burung hantu atau rubuha. Demi mempermudah perburuan, rubuha-rubuha ini dibangun di areal persawahan. Keberadaan burung hantu dinilai sangat efektif mengendalikan hama tikus yang kerap merusak tanaman dan menyebabkan petani gagal panen. Setidaknya sudah ada belasan burung hantu jenis Tito Alba yang siap untuk menjaga sawah milik petani di Desa Sumber Sukojaya. Selama ini, hama tikus diselesaikan dengan cara diberi racun atau obat. Namun dengan inovasi baru ini, petani dapat menyelesaikan pertanian dengan cara ramah lingkungan. Berkat keberadaan predator pemangsa hewan kecil seperti tikus, belalang, dan kutu loncat ini membuat hasil pertanian kini meningkat pesat. Kita dibantu banget Pak, dibantu sekali dengan cara mengendalikannya. Dia itu kan di waktu malam hari Pak, dia itu. Kalau di waktu siang dia itu kan akan istirahat, kalau waktu malam. Sedangkan tikus itu Pak, hama tikus itu kan dia menyerangnya di waktu malam. Dan burung ini termasuk burung nokturnal Pak, yang hidupnya itu di malam hari, mencari mangsa malam hari. Jadi pas banget untuk mengendalikan hama tikus itu Pak. Nah, dalam semalam, burung hantu ini bisa memangsa 5 hingga 7 ekor tikus. Keberadaan burung hantu sangat membantu para petani Desa Sumber Sukojaya, apalagi merawat burung hantu Tito Alba ini tidak terlalu sulit. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang warga Kota Palembang diduga terindikasi virus Mpox atau cacar monyet. Pasien mengalami gejala klinis seperti demam, nyeri otot, dan serta muncul bintik hitam di bagian tengah dan kakinya. Pasien kini menjalani isolasi secara mandiri. Seorang warga seberang Ulu 1 Kota Palembang diduga terindikasi terjangkit suspek virus monkeypox atau dikenal virus cacar monyet. Guna mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet, pasien ini telah menjalani isolasi secara mandiri di rumah selama 2 minggu. Meski demikian, yang bersangkutan mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Awalnya pasien perempuan datang ke Puskesmas 4 Ulu Kota Palembang dengan gejala klinis demam, tidak enak badan, nyeri otot dan sendi pada Kamis pekan lalu. Kemudian disusul dengan munculnya ruam atau bintik berwarna hitam pada bagian tangan dan kakinya. Menurut pihak puskesmas, pasien diketahui tidak memiliki riwayat pernah berpergian ke luar negeri.
apakah dia terkontaminasi cacar monyet atau tidak itu belum bisa kita pastikan karena semua itu butuh proses dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kita hanya baru suspek atau terduga. Nah, tentu nanti semuanya akan balik lagi ke dinas kesehatan terkait untuk memberikan pernyataan tersebut yang secara resmi. Untuk memastikan apakah pasien terpapar virus cacar monyet atau tidak, Dinas Kesehatan Kota Palembang masih menunggu hasil dari uji laboratorium. Pasien dengan gejala klinis mengarah cacar monyet ini merupakan kasus pertama di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.